Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulur bersama Gus Gendeng Hidayatullah di channel Kisah Islam 87. Di video kali ini saya ingin mengisahkan biodata Abu Hurairah, salah satu sahabat Rasulullah SAW, yang mana periwayat hadis Nabi yang paling banyak disebutkan dalam sanad kaum Islam Sunni. Abdurrahman bin Syahr al-Asdi, yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Hurairah, adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal dan merupakan periwayat hadis yang paling banyak disebutkan dalam isnadnya oleh kaum muslimin Sunni. Kelahiran 600 Masehi Al-Baha, Arab Saudi. Meninggal 678 Masehi, Madinah, Arab Saudi. Anak Abdurrahman ibnu Abu Hurairah, Muharir bin Abu Hurairah, Bilal ibnu Abu Hurairah, dan lain-lainnya. Orang tua Umaymah binti Syafeh, suami istri Basrah binti Ghazwan. Biografi Abu Hurairah. Abu Hurairah dilahirkan tahun 19 sebelum Hijriah. Nama beliau sebelum memeluk Islam tidaklah diketahui dengan jelas. Tetapi pendapat yang masyhur adalah Abu Abdus Syam. Sedangkan nama Islamnya yaitu Abdurrahman. Beliau berasal dari kabilah Al-Dusi di Yaman. Beliau memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, ketika Rasulullah berangkat menuju Khaybar. Ketika itu ibunya belum memeluk Islam karena tidak menerima Islam, bahkan menghina Rasulullah. Abu Hurairah menemui Rasulullah, meminta beliau berdoa agar ibunya masuk Islam. Kemudian Abu Hurairah kembali menemui ibunya, lalu mengajaknya masuk Islam. Ternyata Allah berkehendak lain memberi hidayah pada ibunya. Ibunya telah berubah pikiran dan bersedia memeluk Islam. Allahu Akbar. Setelah pulang dari perang Khaybar, Rasulullah ingin memperluas Masjid Nabawi ke arah barat dengan menambah ruang sebanyak 3 tiang lagi. Ketika Rasulullah mengangkat batu untuk pondasi tiang, Abu Hurairah langsung meminta agar beliau menyerahkan batu tersebut, tetapi Rasulullah menolak dan berkata, tiada kehidupan sebenarnya melainkan kehidupan akhirat. Abu Hurairah sangat mencintai Rasulullah, sehingga siapapun yang Rasulullah cintai maka ia pun ikut mencintai. Misalnya Abu Hurairah suka menciumi Hasan dan Husain karena beliau melihat Rasulullah suka menciumi kedua cucunya tersebut. Beliau diberi gelar dengan nama Abu Hurairah karena kegemarannya bermain dengan anak kucing. Diceritakan pada suatu hari ketika Abu Hurairah bertemu Rasulullah, beliau bertanya pada Abu Hurairah tentang apa yang ada di dalam lengan bajunya. Lalu Abu Hurairah memperlihatkan bahwa di dalam lengan bajunya ada seekor anak kucing. Setelah itu beliau diberi gelar oleh Rasulullah yaitu Abu Hurairah. Nah, karena kegemarannya dengan bermain anak kucing sehingga Rasulullah memberi gelar pada Abdurrahman tadi Abu Hurairah. Dan setelah itu beliau diberi gelar oleh Rasulullah dengan nama Abu Hurairah. Semenjak itu pula beliau lebih suka dipanggil nama gelar tersebut yaitu Abu Hurairah, bapaknya kucing. Abu Hurairah pindah ke Madinah untuk bekerja. Di sana beliau bekerja sebagai pekerja kasar atau kita lebih sering disebut dengan buruh. Beliau sering mengikatkan batu di perutnya untuk menahan rasa lapar. Diceritakan bahwa beliau berbaring menghampar di mimbar masjid sehingga orang-orang menyangka beliau sudah tidak waras lagi. Ketika Rasulullah mendengar kabar tersebut,
Rasulullah langsung menemui Abu Hurairah dan menjelaskan kepada orang-orang bahwa Abu Hurairah berbuat seperti itu karena lapar. Lalu Rasulullah memberinya makanan. Abu Hurairah adalah sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Beliau dikenal sebagai salah satu ahli sufa, yaitu orang-orang miskin atau sedang menuntut ilmu yang tinggal di halaman masjid. Pada suatu hari beliau duduk di teras masjid. Lalu Rasulullah memanggil Abu Hurairah tersebut. Beliau dikenal sebagai ahli sufa, yaitu orang miskin yang sedang menuntut ilmu. Nah, pada suatu hari beliau duduk di pinggir jalan di mana orang-orang berlalu lalang. Waktu itu beliau melihat Abu Bakar berjalan. Lalu beliau minta agar dibacakan satu ayat Al-Quran. Saya bertanya begitu, supaya beliau mengajakku ikut dengannya dan memberiku pekerjaan, kata Abu Hurairah. Akan tetapi Abu Bakar hanya membacakan ayat Al-Quran lalu kemudian pergi. Lalu melihat Sayyidina Umar bin Khattab dan berkata, tolong ajari saya ayat Al-Quran. Dan Abu Hurairah kecewa lagi karena Umar melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Tak lama kemudian datanglah Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Abu Hurairah berkata dalam hatinya, beliau tahu apa isi hati saya dengan tepat. Beliau bisa membaca raut muka saya dengan tepat. Dan Rasulullah pun memanggil, ya Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah pun menjawab, labbaik ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, ya Abu Hurairah, ikutlah denganku. Beliau mengajak ke rumahnya. Di dalam rumah didapati ada semangkok susu. Di mana datangnya susu ini? Tanya ya Rasulullah. Beliau telah bahwa seseorang telah memberikan susu itu. Rasulullah memanggil, ya Abu Hurairah. Abu Hurairah pun menjawab, labbaik ya Rasulullah. Tolong panggilkan ahli sufa, kata Rasulullah. Susu tadi dibagikan kepada ahli sufa, termasuk Abu Hurairah. Sejak itulah Abu Hurairah mengabdi pada Rasulullah, bergabung dengan ahli sufa di masjid. Dan ini ada salah satu mukjizat di mana semangkok susu telah dibagikan banyak orang ahli sufa dan semuanya bukan rata. Itulah salah satu mukjizat daripada Rasulullah. Abu Hurairah meriwayatkan banyak hadis disebabkan karena beliau mendampingi Rasulullah selama 3 tahun berturut-turut. Sejak Abu Hurairah memeluk Islam, Abu Hurairah berkata, sesungguhnya saudara kami dari golongan muhajirin sibuk dengan urusan mereka di pasar dan orang-orang Ansor sibuk bekerja di ladang mereka. Sementara aku seorang yang miskin senantiasa bersama Rasulullah di mil'i batni. Aku hadir di majelis yang mereka tidak hadir dan aku hafal pada saat mereka lupa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pada mulanya Abu Hurairah mempunyai ingatan yang sangat lemah. Lalu beliau mengadu kepada Rasulullah, meminta agar Rasulullah mendoakan agar Abu Hurairah diberikan ingatan yang kuat. Lalu Rasulullah mendoakan Abu Hurairah agar diberi dengan daya ingat yang sangat kuat. Semenjak itu Abu Hurairah memiliki daya ingat yang sangat kuat sehingga Abu Hurairah mampu meriwayatkan banyak hadis, bahkan terbanyak di kalangan para sahabat. Ada kisah menarik Abu Hurairah menjaga gudang zakat. Abu Hurairah pernah diberi tugas oleh Rasulullah untuk menjaga gudang hasil zakat. Pada suatu malam, Abu Hurairah melihat orang mengendap-endap akan mencuri. Lalu tangkapnya maling tersebut. Orang itu pun merajuk saat dibawa menghadap Rasulullah. Tetapi pencuri itu meminta dan merayu
akan dikasihani. Seraya menyatakan bahwa ia mencuri untuk beri makan keluarganya yang sedang kelaparan. Abu Hurairah merasa kasihan lalu melepas pencuri itu dengan syarat orang itu tidak mengulanginya perbuatannya lagi. Keesokan harinya peristiwa tersebut dilaporkan kepada baginda Rasulullah SAW dan beliau pun tersenyum lalu menyatakan bahwa pencuri itu pasti akan kembali. Ternyata keesokan malamnya benar kata Rasulullah, pencuri itu pun datang lagi. Sekali lagi Abu Hurairah menangkap pencuri itu lalu ingin diserahkan kepada Rasulullah. Sekali lagi pencuri tersebut merayu sehingga Abu Hurairah kasihan lalu melepaskan lagi. Keesokan harinya beliau melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah pun mengulangi sabdanya bahwa pencuri itu pasti kembali. Lalu dalam hati Abu Hurairah, apabila pencuri ditangkap sekali lagi, maka akan mengancam, akan membawa kepada Rasulullah. Keesokan malamnya pencuri tersebut tertangkap lagi dan merayu akan dibebaskan sekali lagi. Ketika Abu Hurairah tidak mau membebaskan, apa yang terjadi? Pencuri tersebut menyatakan bahwa jika seseorang membaca ayat kursi sebelum tidur, setan tidak mengganggunya. Abu Hurairah merasa tersentuh mendengar perkataan pencuri itu lalu melepaskannya. Keesokan harinya beliau menceritakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah dan beliau bersabda, pencuri yang ditemuinya itu adalah pembohong besar. Tetapi apa yang diajarkan kepada Abu Hurairah itu adalah suatu perkara yang benar. Sebenarnya pencuri tersebut adalah setan yang dilaknat. Apa yang dimaksudkan Rasulullah adalah ketika ditangkap pertama, kedua, tiga, rajukan sambat daripada pencuri tersebut adalah bohong karena dia adalah setan. Tetapi apa yang dikatakan bahwa ayat kursi dibaca sebelum tidur akan terhindar dari setan, itu benar kata Rasulullah. Lalu kisah sikap Abu Hurairah terhadap fitnah yang terjadi pada masanya. Walaupun Abu Hurairah merupakan orang yang miskin, namun pada suatu hari beliau dipinang oleh salah seorang majikannya yang kaya untuk dinikahkan dengan putrinya, Bishrah binti Ghazwan. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak memandang status sosial seseorang, tetapi yang dipandang adalah ketakwaannya. Abu Hurairah dipandang mulia karena kealiman dan kesalehannya. Sejak menikah, Abu Hurairah membagi malamnya ke dalam 3 bagian, yaitu membaca Al-Quran, istirahat, dan keluarga. 24 jam sehari semalam, 8 jam digunakan untuk membaca Al-Quran, 8 jam untuk istirahat, dan 8 jam untuk keluarga. Dan untuk mengulang-ulang hadis beliau dan keluarganya tetap hidup sederhana walaupun telah menjadi orang yang kaya. Abu Hurairah suka bersedekah, suka menjamu tamu, bahkan memberikan rumahnya di Madinah untuk pembantu-pembantunya. Rasulullah pernah mengutus Abu Hurairah berdakwah ke Bahrain bersama Al-A'la ibnu Abdillah Al-Hadrami. Beliau juga pernah diutus bersama Qudama untuk mengambil jizyah di Bahrain dengan membawa surat kepada Amir Al-Munzir ibnu Syawa At-Tamimi. Kemudian Abu Hurairah diangkat sebagai gubernur Bahrain ketika Umar menjadi Amirul Mukminin. Tetapi pada 23 Hijriah, Umar memberhentikan karena Abu Hurairah dituduh menyimpan uang sebanyak 10 dinar. Ketika diperiksa, Abu Hurairah banyak memberikan bukti bahwa harta itu diperoleh dari berternak kuda dan pemberian orang. Khalifah Umar menerima penjelasan itu dan memaafkan. Lalu Abu Hurairah diminta menerima jabatan gubernur kembali. Tetapi Abu Hurairah menolak.
Khalifah Umar bin Khattab pernah melarang Abu Hurairah menyampaikan hadis dan hanya boleh menyampaikan ayat Al-Quran. Ini disebabkan tersebar kabar Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis palsu. Larangan Khalifah kemudian dibatalkan setelah Abu Hurairah menjelaskan hadis mengenai bahayanya hadis palsu. Barang siapa yang berdusta atas padaku, maksudnya Rasulullah, secara sengaja hendaklah mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan Imam Ahmad. Pada masa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah menolak tawaran menjadi gubernur Madinah. Ketika Muawiyah berkuasa, Abu Hurairah diangkat menjadi gubernur Madinah dengan asron dari Marwan ibnu Hakam di kota yang penuh dengan cahaya, yaitu Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini pula beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 57 atau 58 Hijriah, yaitu sekisaran 676-678 Masehi dengan usia 78 tahun. Abu Hurairah meninggalkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Hadis Abu Hurairah yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim berjumlah 325 hadis. Oleh Bukhari sendiri sebanyak 93 hadis, oleh Muslim sendiri sebanyak 189 hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga banyak terdapat dalam kitab-kitab hadis lainnya. Demikian kisah Abu Hurairah, semoga bermanfaat dan senantiasa kita mendapatkan keberkahan dan senantiasa kita mendapatkan syafaat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Gunakan HP Anda sebagai ladangnya pahala. Kalau menurut Anda ini bermanfaat, like dan share video ini ke teman Anda atau ke media sosial lainnya. Sama halnya Anda membagikan pengalaman dan pengetahuan, Anda akan mendapatkan pahala dan keberkahan. Semoga bermanfaat dan semoga channel ini menjadi ladangnya pahala dan menjadi suatu jembatan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya Gus Gandeng Hidayatullah menghaturkan, apabila ada kesalahan itu murni kedhaifan saya sebagai manusia, dan apabila ada kebenaran itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kisah Muslim, Kisah Islam 87, Gus Gandeng Hidayatullah mengucapkan, akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.